Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bunyi apa tuh? Ting tong. Halo, selamat pagi. Oke, Pak. Pagi. Sehat-sehat. Sehat, Pak. Mana tuh wajahnya sudah pada bangun belum nih? Oke, kita sudah pertemuan ke-11 ya. Jadi ada dua pertemuan lagi ya dan satu pertemuan yang saya rencanakan untuk diskusi. Setelah kemarin kita melihat apa case secara keseluruhan mengenai bagaimana interaksi dalam kolaborasi dan bagaimana teknologi itu mendukung untuk kolaborasi dalam rekayasa interaksi. Nah, tiga pertemuan berikutnya termasuk yang hari ini kita lebih fokus ke teknologi ya dengan tujuan itu untuk membuka wawasan Anda karena memang secara umum selain di kuliah pilihan ini selain ke arah spesialisasi dari pengetahuan keilmuan tertentu juga untuk perluasan wawasan yang syukur-syukur nanti bakalan diteruskan di jenjang selanjutnya. Ya, saya berharap di antara Anda, bukan di antara sebetulnya sih semuanya, ya, punya niat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya S2 ya, mau TI, mau RPL, mau sistem informasi ya silahkan saja karena tantangan dan juga kebutuhan keahlian di negara kita itu tidak cukup sekarang hanya di level S1 ya, butuh spesialisasi yang lebih tinggi. Baik, ya yang kameranya tidak bisa dinyalakan no problem ya. Yang penting Anda bisa mendengar dengan jelas suara saya. Baik, kita mulai ke materi hari ini yaitu artificial intelligence. Tolong jangan salah paham ya. Bukan artinya kita belajar satu mata kuliah sendiri kecerdasan buatan, tetapi ini adalah bagian dari AI, Artificial Intelligence, yang berkaitan dengan rekayasa interaksi saja yang dibahas sekarang. Jadi saya tidak akan membahas apa machine learning, deep learning, terus dukungan dari misalkan big data ya, pengelolaan knowledge dan seterusnya. Fokusnya adalah di sini untuk apa yang kita kenal sebagai agent atau agen. Baik, ya ini saya yakin Anda bisa dapatkan dari buku manapun ya, dari internet dengan mudah. Ya saya anggap sebagai pengantar ya, timeline atau sejarah dari artificial intelligence. Ya, kalau untuk saya pribadi itu masih ingat mungkin pada saat baru beres kuliah kurang lebih tahun 97 ya, di mana ada eh, apa itu komputer
namanya Deep Blue ya, buatan IBM, itu memiliki program artificial intelligence yang bisa bermain catur ya, bahkan bisa mengalahkan juara dunia catur saat itu dari Kasparov dari Rusia ya. Ya mulai ngeh bahwa yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu bukan hanya ada di film-film science fiction terutama yang buatan Hollywood, tetapi sudah memang ada di dunia nyata. Nah, tahun 97 ini menjadi salah satu tonggak dalam sejarah setelah penelitian artificial intelligence itu seakan-akan mandeg ya dari pertengahan tahun 60-an. Nah, mulai perusahaan-perusahaan software besar ya, perusahaan-perusahaan teknologi bangkit kembali minatnya berinvestasi di artificial intelligence. Kan ada seorang dokter. Saya pernah ikut sebuah konferensi menyampaikan bahwa sadar atau tidak ya, kita itu sudah menggunakan artificial intelligence. Contohnya paling sederhana adalah, siapa di sini yang suka motret? Ada yang suka motret foto-foto ya? Ada, Pak. Ada ya, salah satu hobi saya itu adalah foto ya, bukan ahli sih ya, fotografi amatir lah karena hobi saja. Karena dari kecil itu saya sudah jadi tukang potret keluarga, merasa sangat terbantu dengan adanya smartphone ya. Jadi kalau saya misalkan dapat rezeki mau beli smartphone, salah satu yang paling rewel untuk saya adalah kamera ya, pengen yang terbagus dengan harga terjangkau. Dan ternyata dengan kamera smartphone sekarang itu kita tidak bisa sudah sulit untuk menangkap warna asli, warna kondisi dari alam yang asli. Kenapa? Karena ada program artificial intelligence dalam kamera smartphone tersebut yang mengubah hasil potret itu menjadi lebih baik. Betul apa betul? Ya, cacat-cacat sedikit, jerawat atau mungkin apalah bintik-bintik hitam di wajah pada saat difoto itu mendadak tidak ada. Wajah tuh halus sekali. Tidak kalah dengan bintang film asal Korea. Ya, bahkan kita bisa setel ya. Kalau Anda lihat yang namanya selebgram di foto-fotonya di Instagram itu mayoritas sudah hasil edit, baik sengaja maupun tidak. Nah, itu salah satu contoh bagaimana ternyata AI itu sudah dekat dengan kehidupan kita tanpa kita sadari ya. Ini yang di bawah ini adalah produk-produk mulai yang kesannya mainan seperti Aibo ya. Aibo itu buatan, saya lupa lagi, Sony gitu ya. Robot anjing peliharaan yang berperilaku persis seperti anjing. Lalu ada Siri dari Apple, lalu ada Alexa saingannya ya, dari Amazon dan seterusnya. Nah, kalau dalam film science fiction kan AI itu selalu ditampilkan dalam bentuk robot ya, yang punya kecerdasan buatan. Nah, tapi ternyata pada kondisi nyatanya itu banyak yang ditampilkan dalam bentuk barang-barang rumah tangga mungkin. Ya ini nanti silahkan ya Anda review lagi saja. Ini bagian dari sejarah artificial intelligence. Nah, nanti sekarang kita akan bahas apa sih sebetulnya
Kenapa kita belajar mengenai artificial intelligence di kuliah rekayasa perangkat lunak? Jadi kecerdasan buatan adalah bagian yang semakin penting dari desain UX. Kenapa? Ya itu tadi ya, bahwa semakin dekat dengan kehidupan manusia, sadar ataupun tidak. AI diwujudkan sebagai proses komputer aktif dan otonom, artinya berdiri sendiri, yang memiliki beberapa kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang atau agen lain. Nah, agen nanti kita akan bahas khusus. Dan untuk menyesuaikan perilaku sistem, ya. Bagaimana misalkan sebuah program AI itu akan menyesuaikan diri. Bagaimana misalkan pada saat tadi kita ceritakan kita motret ya, terus pakai aplikasinya sudah pakai program AI itu disetting sehingga warna kulit kita itu menjadi cerah dan halus. Sementara warna kulit orang itu kan macam-macam, mulai dari yang sangat gelap sampai dengan yang sangat putih. Tetapi seakan-akan setelah dipotret kok semuanya sama ya, standar ya. Ya, bahkan saya pernah mendengar itu pengguna salah satu produk smartphone itu sampai protes. Ya. Kenapa yang palsu yang dihasilkan kok kulit saya jadi putih sekali? Ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Loh, iya ya. Orang Indonesia itu pengen kulitnya putih, tapi orang yang putih juga nggak mau kulitnya lebih putih lagi. Mungkin jadi nanti kayak kayak mayat ya, kayak kayak zombie gitu ya. Yang orang kulitnya hitam juga tidak mau. Loh, itu kan menipu, ya. Saya bangga dengan kulit saya. Kenapa harus diubah? Kadang-kadang begitu kan ya manusia ya, tidak puas. Yang kulitnya hitam, ya, yang kulitnya gelap pengen putih. Yang kulitnya putih malah pengen gelap. Tuh lihat orang bule kalau datang ke Bali, kerjaannya tuh berjemur di pantai. Kenapa? Pengen kulitnya gelap katanya. Bingung kan ya? Ya begitulah yang namanya manusia, memang selalu tidak puas. Nah, kemampuan ini juga dikenal sebagai agen antarmuka atau interface agent. Ya. Agen adalah sistem kecerdasan buatan versi kecil dari AI. Nah, kita akan fokus ke si agen ini dalam kuliah. Jadi kalau Anda lihat, ini kan banyak sekali yang berkaitan, keilmuan berkaitan dengan artificial intelligence. Ada machine learning, ada reasoning, ya, ada knowledge, ya, knowledge management, web dan seterusnya sampai dengan teknologi. Nah, Anda lihat di sini ada yang namanya multi-agent system dan bagian dari multi-agent system yang berkaitan dengan artificial intelligence itu adalah interaksi. Bagaimana sistem yang bersifat otonom itu bisa berinteraksi dengan penggunanya atau dengan agen lain. Dengan agen lain apa? Ya dengan kata lain dengan mesin lain. Ya. Nanti mesin bisa ngobrol dengan mesin dalam rangka menyelesaikan tugasnya atau pekerjaan. Nah, fokus kita ini adalah di multi-agent system. Sebelum kita mulai, ya kenapa sih big data itu lagi booming sekarang ya? Jadi di kita saja ada kuliah pilihan yang urusannya dengan big data. Karena ternyata yang namanya data atau informasi ini adalah bagian yang tidak bisa lepas dari yang namanya artificial intelligence. Data mining dari big data ya, itu akan mendukung deep learning. Itu akan mendukung machine learning, akan mendukung deep neural network. Mulai dari analisis ya, business intelligence, ada statistik, data visualization. Artificial intelligence tidak akan berdaya tanpa supply data. Ya, bagaimana mungkin dia bisa melayani pengguna kalau informasi pengguna dia tidak dapat? Padahal kan pengguna itu bermacam-macam.
punya banyak permintaan, punya banyak keinginan, punya banyak apa ya, kesukaan ya, dan seterusnya. Kenapa data science itu sekarang mendadak jadi primadona? Karena memang ujung-ujungnya ini adalah untuk mendukung artificial intelligence. Apakah artificial intelligence itu bermanfaat? Mungkin jawabannya adalah ya dan tidak. Ya, tadi saya memberi kasusnya untuk yang foto. Ada orang yang senang wajahnya menjadi semakin halus, menjadi semakin cantik. Ya, matanya yang rada sipit jadi rada rada belotot, ya hidungnya yang rada ke belakang jadi rada ke depan dan seterusnya. Ya, tapi ada juga yang tidak suka. Ya, wajah saya tidak seperti ini, saya tidak sesempurna ini. Ya, kalau Anda lihat misalkan ada beberapa, saya pernah lihat sebuah artikel ya yang memperlihatkan banyak foto orang yang dipajang di Instagram dan ternyata mereka menggunakan aplikasi yang sama sehingga wajahnya jadi mirip. Kan aneh ya. Ya malah maksudnya mau mau apa, mau eksis atau apalah istilahnya, ya malah jadi bahan tertawaan karena ternyata wajahnya itu seperti kopas dari wajah orang lain. Ya, bayangkan Anda mau disebut sebagai wajah kopas karena ternyata menggunakan aplikasi untuk mengubah tampilan menjadi semakin cantik dan seterusnya, itu yang sama malah jadi mirip. Ya, ya, Anda lihat sendirilah ya, sudah banyak sekarang orang yang mentertawakan wajah Instagram dibandingkan dengan wajah aslinya, ternyata jauh berbeda. Karena seakan-akan dia di make up digital. Baik, kita lanjutkan. Nah, Anda harus paham di sini ya bahwa jalannya sebuah AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan ini tidak bisa lepas dari kebutuhan data yang sangat besar. Seakan-akan dia bisa mencatat, bukan seakan-akan ya, harus bisa mencatat kebiasaan, ya, keinginan, ya, perilaku dari para pengguna. Kok tahu ya YouTube ini kesukaan saya itu adalah cari video mengenai sepak bola misalkan. Ya. Karena Anda punya perilaku dalam menggunakan YouTube itu pasti kebanyakan cari video mengenai sepak bola. Lah pengguna YouTube ada berapa? Berapa banyak data dari kebiasaan pengguna YouTube yang harus dicatat? Waduh, itu datanya ya big data itu. Setiap pengguna harus dilayani satu-satu dengan kebiasaan yang sangat beragam. Informasi penting, pengelolaan data penting, ya. Baik, nah sekarang kita lihat ke problem yang banyak mungkin ditakutkan oleh orang ya. Salah satu kesulitan terbesar dalam artificial intelligence adalah banyak sistem artificial intelligence AI yang belajar dan membutuhkan banyak data. Tadi kita sudah bahas. Problemnya adalah AI dapat melakukan pengawasan, ya. Misalkan diberi contoh hal-hal yang harus dipelajari, yang dapat dijelaskan, tetapi bagi AI yang diprogram untuk belajar dengan cara tanpa pengawasan, bisa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mengetahui apa saja yang telah sistem pelajari. Nah, ini yang membuat orang takut. Ya, ya. Kalau di film-film science fiction kan bagaimana yang namanya AI itu menjadi self-aware, menjadi sadar akan eksistensi dirinya sehingga memberontak terhadap manusia. Wah, orang jadi takut kan? Gimana kalau nanti mereka melawan kita? Ya, tadinya mereka adalah suruhan kita, maaf kalau disebutnya slave atau budak, lah sekarang memberontak karena ternyata memiliki
bukan cuma kecerdasan, tetapi juga awareness. Karena mereka sudah banyak belajar. Ya, tadinya diperintahkan untuk melayani manusia, ya, tapi ternyata mereka belajar bahwa wah manusia ini ternyata penyakit untuk bumi ini, kerjaannya cuma ngerusak saja. Wah, sementara AI-nya itu disuruh untuk ngurus senjata nuklir misalkan, ya amit-amit ya, ini mah di film ya. Akhirnya si programnya memutuskan untuk ya sudah ini penyakit kita basmi saja. Jadi apa di penelitian ini kan selalu disebutkan butuh protokol ya, butuh apa itu, butuh aturan. Nah, ini problemnya. Mereka bisa belajar tapi ya harus diawasi. Sama seperti anak-anak yang anak-anak muda sekarang itu ya. Mereka belajar harus diawasi sama orang tuanya karena banyak sumber. Jangan sampai nanti saking pinternya si anaknya terus belajar YouTube ya iseng bikin bom misalkan ya, jangan sampai seperti itu. Ya ternyata dia bisa apa buat sesuatu yang destruktif, belajar sendiri ya. Ternyata pengawasan orang tuanya tidak ada. Nah kurang lebih analoginya seperti itulah. Bagaimana hasilnya? Ya merugikan ya. Jangan-jangan dia ditangkap sama sama polisi karena dianggap apa teroris misalkan mau bikin bom yang mengancam keselamatan umum. Padahal karena rasa ingin tahunya saja, pengen belajar tapi tanpa pengawasan. Nah, bayangkan sebuah sistem ya seperti itu. Maksudnya baik ya, tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ya kalau kita bicara AI sekarang kan pro dan kontra ya. Baik, nah sekarang kita fokus ke interface agent atau AI yang versi kecil ya. Agen antarmuka adalah proses komputer aktif dan otonom, ya AI ya, Anda bisa tambahkan di sini yang memiliki beberapa kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang dalam kurung pengguna atau agen lain untuk menyesuaikan perilaku layanannya juga ya dari si uh, sistem tersebut. Dalam bidang kita ya, dalam bidang UX, user experience, pergerakan ke arah pemanfaatan kecerdasan pada antarmuka melalui penggunaan agen ini dipopulerkan pada tahun 90-an terutama oleh Rowler dan Alan Kay ya. Ini tahun 90-an di mana Kay ini membahas perpindahan dari manipulasi langsung objek antarmuka ke manajemen tidak langsung agen antarmuka yang tadinya langsung di setting, diatur oleh manusia ya. Sekarang si antarmukanya itu diatur oleh aplikasi tertentu menyesuaikan diri dengan apa itu eh, 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 kebutuhan. Contoh misalkan, saya tidak punya ya Siri atau Alexa ya. Kalau aku pun punya uang, mungkin uangnya mungkin untuk beli hal-hal yang lain ya, yang lebih. Tapi kalau orang yang sudah punya si artificial intelligence dalam bentuk apa Alexa atau Siri, dulu-dulu katanya hanya untuk minta diputarkan lagu awal-awalnya. Ya, jadi kita kayak nyuruh orang radio apa RRI atau KLCBS tinggal ngomong langsung nyala disesuaikan. Jadi pada saat dia bicara lagi misalkan radio langsung dia nyetel radio tertentu yang jadi kesukaan dari penggunanya. Ya, tapi lama-lama itu tambah kompleks. Bahkan kita bisa melakukan kegiatan e-commerce
menggunakan Alexa atau Siri. Pesan GoFood misalkan, ya, atau beli barang. Itu seperti kita ngobrol dengan pedagangnya langsung. Nah, itu kan sudah semakin kompleks. Coba bandingkan antara Anda pakai smartphone terus mau GoFood. Ya, Anda pilih-pilih, scroll, terus Anda lihat gambarnya, terus Anda lihat harganya, lalu beli, ya. Banyak sekali proses yang dilaksanakan. Nah, sementara sekarang sudah ada agen yang membantu Anda menggunakan aplikasi tersebut. Anda cuma bilang, pesan sate ayam. Ada penggemar sate ayam di sini? Siapa yang rencananya nanti buka puasa mau buka pakai sate ayam? Masih lama buka ya. Ya, si agennya itu langsung nyari di database, di informasinya. Apakah dia pernah beli sate ayam? Ya, kalau tidak ada, ya dia dengan cerdas memberikan pilihan-pilihan beserta mungkin harganya dan tempat. Yaitu kerjaannya. Kenapa disebut sebagai agen? Mungkin Anda pernah lihat, ya, yang namanya artis, yang namanya olahragawan yang sudah populer, ya, atau apa lagi ya, atau penulis misalkan, ya, pasti mereka punya agen. Anda jadi artis musik, mau manggung, ya Anda fokusnya ke ini saja, ke musik apa dan atraksi apa yang akan Anda sampaikan pada saat manggung. Lah, terus yang ngurusin keamanan, yang ngurusin venue tempat dia bakalan manggung, yang ngurus izin-izin itu siapa? Yang ngurus sponsor itu siapa? Ya, dia pasti punya agen. Agennya memang kalau dalam kehidupan nyata itu adalah orang. Betul. Ya, ngurusin kontrak. Bahkan kadang-kadang juga mewakili dia ke pihak misalkan sponsor, ngurus izin, ada agennya itu. Kita suka bilangnya agen atau mungkin manajemen dari si artis tersebut atau. Nah, bagaimana dengan interface agen? Ya kurang lebih seperti itu. Tetapi dalam bentuk sistem aplikasi berbasis artificial intelligence yang mewakili Anda. Ya, salah satu tujuannya adalah membuat hidup kita lebih simpel, ya. Nah, silahkan lihat gambar ini. Jadi kurang lebih fungsi agen tidak jauh-jauh amat dengan analogi yang tadi saya sampaikan, bahwa dia mendapat input, mendapat persepsi dari environment, ya, dari lingkungan termasuk pengguna dengan sensor-sensor tertentu, sehingga dia bisa mengidentifikasi apa yang terjadi di dunia nyata sekarang. Ya. Mulai dari Anda bisa bertanya misalkan, ya, sekarang suhu berapa ya? Berapa derajat Celcius? Berapa derajat Fahrenheit? Mulai sampai dengan sensor misalkan ruangan. Ternyata ruangannya gelap. Kalau pengguna masuk, berarti ruangan itu harus dinyalakan lampunya. Dia akan melakukan aksi dengan aktuator, ya, pelaksana dari aksi dengan mengacu kepada aturan-aturan kondisi dan aksi, sehingga outputnya dari persepsi itu adalah aksi yang sudah biasa, yang sesuai dengan permintaan, ya, dan dengan perilaku dari pengguna, ya.
pada saat masuk ke rumah misalkan ya, karena sudah menggunakan aplikasi artificial intelligence, ada agen yang membantu, lampu langsung nyala, AC langsung nyala dengan suhu sekian derajat Celcius, radio langsung nyala, musik nyala dengan nyambung ke radio favorit dari pengguna. Mungkin juga TV langsung nyala tanpa disuruh, tanpa harus klik, dengan siaran yang memang digemari oleh penggunanya. Ya saya juga tidak tahu lah, jangan-jangan semuanya dicek. Ya biasanya penggunanya datang itu langsung buka kulkas, minum susu. Ya dicek lagi ini susu tinggal berapa lagi dari 1 liter 1 karton itu. Kalau diambil habis diminum berarti harus pesan lagi. Otomatis si kulkasnya itu langsung pesan sendiri. Karena sudah dilengkapi dengan aplikasi artificial intelligence, nyambung ke internet, nyambung ke e-commerce, tanpa disuruh nanti ada orang yang nganterin. Ya, atau kalau di masa depan jangan-jangan yang nganterinnya juga robot, AI juga, agen juga. Ya, saya pernah lihat ya di sebuah film science fiction, itu orang ceritanya sudah tinggal di gedung-gedung tinggi, pada saat pesan makanan, makanannya dianterin sama drone. Tidak lewat lift lagi, tapi langsung pakai drone datang. Jadi dia ngetok jendela. Sopan ya, masih ngetok. Tidak langsung meledakkan jendela dan melemparkan makanannya. Ya sekarang sepertinya sudah mulai seperti itu. Ya, oke. Nah, tadi kalau misalkan ada pesan sesuatu diantarkan sama orang, berarti itu mesennya ke commerce biasa. Tetapi pada saat yang mengantarnya itu ternyata adalah teknologi yang lain dengan artificial yang lain, berarti itu agen yang lain. Itu yang disebut interaksi, bukan hanya agen dengan manusia, tapi agen dengan agen. Sampai di sini ada yang masih bingung perbedaan antara interaksi antara agen dengan manusia dan agen dengan agen. Saya Paham Pak, ya? Paham? yang agen itu maksudnya gimana ya? Si agen tuh apa? Ya sama saja kita suruh si Alexa ngobrol sama Siri. Ya, itu kok Itu kan agen AI. ngobrol sama agen itu. Oh ya. Ya, Jadi yang artificial agen itu AI. intelligence di satu aplikasi ya ngobrol dengan artificial intelligence di aplikasi yang lain. Lah sementara kan kita sekarang yang namanya Internet of Things, segala rupa nyambung ke internet, segala aplikasi nyambung, ya mereka itu ngobrol agen dengan agen. Anda pesen ini e-commerce, pesen makanan menggunakan sebuah aplikasi. Aplikasinya dibantu oleh agen, aplikasinya dibantu oleh artificial intelligence. Terus dia nyambung ke tempat dia jualan makanan tersebut. Ternyata karena tempat jualan makanan tersebut juga melayani sedemikian banyak orang, dia pakai juga artificial intelligence. Udah nggak pakai orang lagi, saking banyaknya data pesanan yang masuk yang harus dikelola. Sudah keteteran kalau sama orang. Akhirnya pakai aplikasi juga. Nah itu agen dengan agen. Ya, paham ya? Baik. Jadi ini kurang lebih interaksi dasar agen dengan environment ya, termasuk juga dengan pengguna. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ya dengan analogi ya agen artis tersebut, manfaatnya adalah pertama sebagai panduan ya, panduan, jadi kayak user guide gitu ya, menjelaskan kepada pengguna struktur dan fitur ruang informasi, gimana caranya pesan sate tadi ya, sate apa saja yang tersedia, harganya berapa, ya panduan itu ya, sebagai pengingat
Ya, ini mungkin mirip dengan apa ya, alarm ya. Cuma alarmnya di sini lebih cerdas untuk membantu memenuhi janji dan terus memberikan informasi terbaru kepada pengguna. Sebagai pengawas, kerjaannya monitoring, mengawasi milis dan pengumuman untuk informasi yang relevan. Ya, Anda dapat apa telepon, lalu dikasih tahu ya kapan teleponnya datang, terus misalkan ada makanan yang sudah habis di kulkas, langsung akan tadi ya dibelikan. Lalu juga fungsinya sebagai kolaborator, agen akan bekerja dalam mengatasi masalah ya. Jadi pengguna tinggal menyebutkan masalahnya apa, dia akan berusaha mencari pemecahannya. Kenapa tadi disebut sebagai kecerdasan buatan? Yaitu salah satu sisi cerdasnya. Ya, dia akan mencoba memecahkan masalah dengan rules ya mengenai aksi yang harus dilakukan. Dan agen sebagai pengganti. Mungkin menggantikan pengguna di pertemuan. Ya, kalau kita lihat ini manfaatnya tidak jauh berbeda ya dengan agen pada umumnya. Ya. Tolong Pak, itu kalau apa agen tabung gas itu ya agen tabung gas juga ya mirip ya. Ya, kan itu disebutnya agen, Pak. Loh iya, berfungsi juga. Bayangkan, kan itu agen tabung gas, bukan Pertamina gitu loh yang turun tangan. Pertamina nggak sanggup ya punya apa punya armada ya menyebarkan tabung gas sampai ke rumah tangga. Dia butuh agen. Ya. Ngapain agennya? Jadi kolaborator. Ya mungkin ini ke apa bercanda ya, tapi memang seperti itu analogi dengan sistem apa artificial intelligence. Ya. Anda bisa bayangkan kalau tidak ada agen gas, wah liar gitu. Mau beli kemana? Langsung Pak datang ke Pertamina. Kemana? Oh itu di tempat apa? Di tempat cari gasnya di Aceh. Walah liar. Ya. Butuh itu ya. Itu berarti bisa sebagai pengganti ya, melayani misalkan kebutuhan gas di rumah tangga, bisa sebagai kolaborator. Ya kurang lebih itu kondisi kita di dunia nyata dan bagaimana itu dicoba digantikan untuk setiap pengguna, bukan orang lagi, tapi sebuah sistem kecerdasan buatan. Ya, nah tipe agen secara garis besar itu ada dua. Yang pertama itu bertindak atas nama seseorang alias user tertentu, ya. Lalu ada agen yang bertindak atas jenis pekerjaan tertentu. Kalau yang atas nama seseorang ya sama seperti kita pakai Alexa misalkan, ya. Tinggal nyuruh itu ada di rumah-rumah, jadi milik private, milik pribadi. Nah, untuk yang jenis pekerjaan biasanya ini ada di perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan khusus, mulai dari penjadwalan ya, ada pemeriksaan ejaan ya. Nah, saya pernah mendapat emailnya itu dari luar ya, dia menawarkan jasa menerjemahkan dan pengawasan ejaan untuk penelitian. Ya, Anda bisa bayangkan ini dari seluruh dunia berapa teks yang harus dia terima sudah tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, tapi pasti sudah dikerjakan oleh agen dengan rule tertentu. Rule-nya itu kan sangat kompleks untuk menerjemahkan, berkaitan dengan bahasa, ya, berkaitan dengan tulisan,
berkaitan dengan format, berkaitan dengan keilmuan, ya. Kalau ada satu satu tulisan di bidang informatika terus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tanpa mempedulikan kaidah-kaidah keilmuan informatika, wah kan bisa jadi kacau gitu. Nggak butuh yang namanya agen. Itu biasanya atas jenis pekerjaan tertentu. Dan bukan tidak mungkin nanti agen itu akan, seperti tadi saya sebutkan, akan berinteraksi dengan agen yang lain. Ya, jadi di sini singkatannya adalah multi agent system (MAS). Pokoknya user mah tahu beres aja lah. Biarin para agen itu yang saling berinteraksi, ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang namanya tipe agen, ya. Jadi kalau ditanya nanti agen itu apa? Ya, aplikasi artificial intelligence kecil yang ada dalam sebuah sistem aplikasi, ya. Jadi kita tidak bicara lagi sekarang user interface, tapi langsung bicaranya interaksi. Pada saat orang menyuruh si Alexa itu, ya tidak perlu lagi untuk menyentuh, tidak perlu lagi yang namanya apa bentuknya kelihatan, layarnya. Untuk para penggemar film Star Trek mungkin, ya, dulu waktu saya kuliah atau rajin nonton awal Star Trek Next Generation itu ada komputer cerdas, ya, artificial intelligence yang bisa diajak ngomong, nggak perlu kelihatan layarnya, Anda tinggal ngomong saja dimanapun dalam pesawat tersebut, langsung nanti bisa berinteraksi, bisa dijawab, ya, bisa diskusi dan seterusnya. Itu sudah artificial intelligence. Kenapa misalkan kalau membahas yang seperti ini saya selalu mencontohkan film, ya. Pertama karena saya suka, yang kedua adalah itu basicnya adalah imajinasi. Seperti yang pernah kita bahas di kuliah interaksi manusia komputer, basic untuk interaksi, rancangan desain layout dan seterusnya, salah satunya itu adalah imajinasi. Ya, sesuatu yang tadinya imajinasi itu nanti lambat laun akan terbukti dengan kemajuan teknologi informasi dan komputer, ya. Oke, ya, ini contoh sederhana saja, namanya Roomba, ya. Ya, Anda bisa cari, ya, di YouTube. Ya, si piringan kecil ini itu sebetulnya adalah vacuum cleaner, mesin sedot debu. Tapi mesin sedot debunya sudah ada chip yang berisi program kecerdasan buatan. Ya, jadi tinggal dinyalakan, dia jalan sendiri. Ngapain? Nyari sampah, nyari debu. Ya, dia akan bekerja terus sampai dengan si sensor-sensornya itu tidak mengidentifikasi debu misalkan di karpet. Jadi nggak perlu diawasi sama penggunanya. Dia berfungsi sebagai agen yang berfungsi untuk pekerjaan khusus, yaitu membersihkan lantai. Saya pernah lihat sekali, ya, demonya. Di mana ya, lupa lagi. Cuman pas tahu harganya, wah, mundur teratur. Ya, lebih baik saya masih menggunakan vacuum cleaner lama saja yang masih ada di rumah, ya. Karena masih bisa nyedot meskipun manual pakai manusia, ya. Wow, ya. Harganya, waduh, bikin bukan cuma bikin dompet kering, kita bisa bikin dompet meledak gitu.
Nah, ini yang sesuai dengan kondisi kita. Ini bukan film science fiction, ini bukan film Hollywood ya, tetapi sudah dilaksanakan pada saat pandemik merebak di beberapa negara Eropa. Ya, saking mereka kekurangan suster atau perawat, ya, beberapa mulai menggunakan robot. Ya, pertama, robot nggak akan kena COVID. Tetapi di sini fungsinya adalah jadi agen yang pekerjaan khususnya adalah menggantikan perawat. Bentuknya dibuat sedemikian rupa sehingga mirip manusia. Ada layar untuk berkomunikasi dengan pasien. Apa? Ada yang menyebutkan apa? Nurse bot ya, atau robot nurse ya, atau robot apa itu perawat. Jadi dia juga agen ya, dikelola dengan sistem khusus berbasiskan kecerdasan buatan. Fungsinya adalah untuk merawat eh, apa yang sakit kena COVID ya, sehingga dia juga harus memiliki data, informasi dan pengetahuan mengenai COVID. Dia bisa mengidentifikasi kondisi. Nah, kalau Anda lihat misalkan di belakang si robot ini ya, ada alat untuk misalkan mengukur tekanan oksigen atau apa kemampuan pernapasan dari pasien ya. Lah alat ini harus bisa komunikasi dengan si suster. Jangan-jangan kondisi si pasien COVID-19-nya ini sedemikian parah sehingga apa? Jangankan untuk ngomong, untuk napas aja susah. Bagaimana caranya dia bisa mengidentifikasi? Ya dia berkomunikasi dengan agen yang lain. Ya, jadi si robot ini komunikasi dengan aplikasi yang ada di alat, misalkan ini alat untuk mengukur ini ya apa pernapasan. Komunikasinya bukan dengan pengguna, bukan dengan pasien, tapi dengan agen lain untuk menolong, untuk melayani pasien. Ya, tentu saja kita melihat ada keuntungan, ada kerugiannya. Ya, yang gini mah bebas stres ya. Tapi mungkin satu saat baterainya habis ya. Tidak mungkin dia pakai apa? Pakai kabel kemana-mana ya. Ya sama seperti smartphone ya. Satu saat mungkin mesti di charge. Oke, ini contoh-contoh ya. Jadi juga masuknya rekayasa interaksi. Bagaimana interaksi antar perawat dan pasien ini dikopas oleh si robot ini. Nah, bagaimana membuat sebuah sistem kecerdasan yang baik? Sistem kecerdasan yang baik, ya kecerdasannya harus bertambah terus sesuai dengan informasi yang masuk. Kalau bertambah terus, berarti perilakunya juga akan semakin baik. Layanannya akan semakin meningkat. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah adaptif. Anda sudah biasa kuliah tatap muka. Pada saat pandemik datang, Anda harus menyesuaikan diri, memanfaatkan e-learning. Anda harus beradaptasi menggunakan sistem atau tata cara atau aturan yang baru. Dan ternyata sebagian besar ada yang sebagian kecil ya yang gagal beradaptasi dengan cara kita belajar sekarang. Kalau Anda berhasil beradaptasi, ya Anda kuliahnya sukses. Mau tatap muka, mau pakai e-learning, tetap aja nilai teh, ya A, paling jeblok B. Karena Anda sudah bisa beradaptasi.
Bukan cuma Anda ya, termasuk juga dosen-dosennya. Nah, agen itu harus adaptif. Kenapa? Karena dia menyerap pengetahuan, data, informasi dari dunia nyata. Ya, ngapain punya kecerdasan buatan tapi IQ-nya jongkok misalkan, ya. Tidak naik-naik, tidak belajar-belajar. Kumaha ieu teh. Sistem adalah objek kompleks yang dikenali, memiliki struktur yang koheren dan relatif stabil. Ini menurut Pak Ceklen ya, tahun 81. Seperti yang kita sudah pelajari di kuliah sistem informasi bahwa sistem berisi subsistem, berada di dalam supersistem, ya, berinteraksi dengan sistem lain dan lingkungannya, dengan subsistemnya dan dengan sistem lain pada tingkat abstraksi yang sama. Nah, untuk berinteraksi dengan model lain, setiap sistem memerlukan beberapa representasi, khususnya adalah model. Loh, bagaimana Anda bisa diskusi dengan orang lain kalau Anda tidak tahu ada kesamaan tidak? Siapa orangnya? Bagaimana saya harus berinteraksi? Ya. Aturannya apa? Aturan yang umum dalam berinteraksi, dalam bercakap-cakap antar manusia adalah ada tata krama sopan santun. Itu apa? Model. Anda tidak menggunakan model itu, dijamin interaksi bakalan berakhir jelek. Ya, Anda bayangkan, Anda bicara dengan dosen, model kesopanan dan tata kramanya dihilangkan, tidak ada Anda gunakan. Itu kacau kan? Ya, ada dosen misalkan terlambat ngajar, Anda WA ke dosennya tapi model tersebut dihilangkan, di WA-nya Anda menulis dek ngajar moal. Waduh. Pakai huruf kapital semua, tanda seru 7. Ya. Wah, itu kan bisa jadi masalah ya. Itu yang disebut sebagai model. Ada aturan. Agen betul harus adaptif, tapi ada aturan yang harus dipenuhi supaya bisa interaksi dengan yang lain. Nah, ternyata modelnya sederhana, harus ada model interaksi. Ini bidang kita. Ya, mau dengan pengguna, mau dengan manusia, harus ada model interaksinya. Kenapa ada tata krama? Kenapa ada sopan santun? Kenapa dalam bicara itu salah satu model yang digunakan Anda harus paham bahasa tubuh. Anda harus paham bahasa kiasan. Ya, ya kalau itu Anda tidak paham, sulit nanti berinteraksinya. Jadi model interaksinya itu adalah dari model salah satu agen dengan model dari agen lain yang berada di sistem lain. Ya, ingat ya, review lagi konsep sistem di sistem informasi, ya, bahwa sistem itu mungkin satu subsistem dari sebuah supersistem, ya, dan sistem itu pasti memiliki subsistem, ya, sistem yang lebih detail yang berada di bawahnya yang saling terhubung untuk mendukung penyelesaian atau tugas yang sama atau tujuan yang sama. Nah, tahap interaksi antar sistem menurut Dietrich ya tahun 93 ini pertama adalah inisiatif ya atau prakarsa ya. Sistem mana yang mulai proses? Ya sama seperti ngobrol. Bayangkan, kalau ngobrol Adrian sudah ketemu dengan Dava misalkan, terus dua-duanya tidak ada yang mau memulai ngobrol, ya. Pakekeh-kekeh, patahan-tahan, ya nggak akan terjadi yang namanya ngobrol. Ya harus ada yang mulai, mau Adrian dulu, mau Dava dulu, ya terserah. Ya, cuma bilang, "Hai, kemana wae?" Atau assalamualaikum, ya itu sudah mulai prosesnya.
Yang kedua adalah usul. Sistem mana yang membuat proposal untuk adaptasi tertentu? Mungkin Anda bicara dengan orang yang lebih tua. Mungkin Anda bicara dengan lawan jenis. Mungkin Anda bicara dengan apa itu yang lebih muda, ya. Ada sistemnya yang bisa Anda pakai. Anda bisa menyampaikan seperti itu. Jangan-jangan Anda bicara dengan orang yang tidak bisa bicara tunarungu. Ya, Anda harus ngikuti sistemnya pakai bahasa isyarat. Atau Anda harus ngomongnya dekat dengan dia supaya dia bisa membaca gerakan bibir. Nah, itu yang namanya usul. Lalu pasti ada keputusan. Sistem mana yang dipakai ya harus menguntungkan kedua belah pihak. Kalau Anda bicara dengan orang yang tunawicara, sorry kok tunarungu, tunawicara, ya Anda harus ngikuti cara dia, jangan ngotot ya. Ya, kita membangun gedung, ya. Apa? Unpas misalkan membangun gedung, membangun masjid. Terus ternyata penggunanya baik dosen, staf ataupun mahasiswa tidak semuanya punya fisik yang normal. Beberapa ada yang kebutuhan khusus, ada yang misalkan pakai apa pakai kursi roda. Ya, desain gedung yang harus mengikuti itu karena itu bagian dari pelayanan, bagian dari mungkin hak asasi manusia, bukan sebaliknya. Itu ada usul, ada keputusan, ada eksekusi. Sistem mana yang melakukan bertanggung jawab, dan ujung-ujungnya tentu saja ada evaluasi. Ya, sama seperti Anda sudah ngobrol dengan teman. Anda mungkin nanti berpendapat, wah bermanfaat nih ngobrolnya, saya dapat pengetahuan baru. Tadinya saya tidak tahu, ada tugas dari Pak Caca, sekarang tahu nih. Nah itu kan ada evaluasi dan bermanfaat untuk ngobrol jeung maneh euy. Coba lamun teu ngobrol. Aku nggak tahu ini ada apa, itu tugas harus dikumpulkan besok. Ya, saya pikir minggu depan. Nah, itu kan evaluasi. Evaluasi yang bersifat positif. Nah, itu digunakan dalam interaksi baik antar pengguna dengan agen maupun agen dengan agen. Ini paling sederhana ya. Siapa yang nggak tahu? Wah, keterlaluan kalau nggak tahu ya. Spelling ya di Microsoft Office. Kadang-kadang kita juga atau mungkin juga dalam kalau kita pakai smartphone autocorrect ya. Kadang-kadang autocorrect kita sebutkan sebagai auto salah. Betul. Ya, maksudnya nulis naon langsung dibantuan kalau jadi tambah ngaco. Ya bukan itu maksudnya. Suka lihat ini humor-humor yang berkaitan dengan ini. Ya, saya pernah lihat ada orang sampai marah-marah ya. Nulis pakai bahasa Inggris tapi autocorrectnya salah ya. I'm sorry sir, I bought your wife. Maaf, saya mengambil istri Anda, saya meminjam istri Anda. Orangnya marah kan langsung, ternyata dia pakai autocorrect ya. Maksudnya wifi bukan wife. Ya, maksud internet maksudnya, salah paham. Nah, ini salah satu tugas dari program spell checker ya, atau spelling ya kalau di Microsoft Office. Eh, Pengguna akan memutuskan apakah akan mengambil inisiatif mengaktifkan pemeriksaan ejaan ya. Silakan Anda mau aktifkan, mau tidak nonaktifkan, itu keputusan Anda. Lalu jika diaktifkan, maka sistem akan membuat usulan untuk kata-kata yang mungkin salah dieja. Apakah Anda mau menerima ataukah Anda tidak akan menerima, ya terserah pengguna. Kalau diterima ya otomatis langsung melakukan pengubahan ya, dan akan dievaluasi hasilnya oleh pengguna. Itu sistem yang sudah cukup cerdas.
Kadang-kadang saya juga suka lupa ya menonaktifkan itu, maksudnya nulis dalam bahasa Indonesia, ternyata itu langsung diubah karena dia memang disettingnya otomatis. Ya, mau nulis sistem SISTEM, ternyata langsung diubah sama dia ke dalam bahasa Inggris SYSTEM. Kenapa? Karena memang dari awal inisiatif dari saya sendiri sebagai pengguna itu adalah mengaktifkan si spell checker. Ini arsitektur dari agen ya. Ada person model, penggunanya, model dari pengguna. Ada domain model, ya nanti dia domainnya apa. Apakah untuk pekerjaan tertentu, apakah untuk pribadi, ya. Lalu ada yang namanya model untuk interaksi. Ini diturunkan menjadi lebih spesifik lagi. Ya, contohnya person model, ada yang namanya student model. Student model artinya apa? Dalam interaksi dengan agent itu kita pengguna perlu diajari jadi siswa. Ya. Artinya pengetahuan yang ada di agen berdasarkan domainnya itu nanti diberikan kepada pengguna. Kita melakukan kesalahan. Contoh misalkan, Anda pakai Google Maps. Ya. Kata Google Maps, 100 meter di depan, belok kiri. Kita tidak lihat belokannya karena mungkin terhalang dengan apa? Terhalang dengan mobil lain misalkan, ya. Si Google Maps langsung ngasih tahu, belokan terlewat. Silakan balik arah di belokan di depan 50 meter lagi. Kita belajar. Kita berbuat kesalahan, ya. Lalu dikasih apa itu pengetahuan yang dimiliki oleh si Google Maps. Lalu di domain model itu ada apa? Konseptual level, ya, ada konsepnya. Di dialog interaction model itu ada evaluasi, ada adaptasi. Ya, kita akan lihat satu-satu. Tapi Anda paham dulu ya di sini maksudnya yang dimaksud dengan person model, yang dimaksud dengan domain model, ya dari si agentnya, dan interaction model. Ini adalah framework yang umum digunakan dalam interaksi antara user, ya manusia pengguna, dengan agent. Pertama, person model. Meskipun disebut sebagai model pengguna, tapi ada yang menyebutkan istilah pengguna di sini kurang cocok ya untuk interaksi manusia agen. Tapi kadang-kadang juga kita itu seakan-akan seperti selevel dengan agen. Anda tidak selalu nyuruh kan, tapi mungkin Anda akan berkomunikasi. Sama seperti kita ngobrol. Itu bukan hubungan antara user dengan sistem, tapi seperti mirip antar user. Semakin bagus artificial intelligence-nya, nanti lama-lama kita bisa ngobrol dengan aplikasi. Lah itu sudah bukan model pengguna lagi itu, karena sudah satu level. Ya. Di satu sisi cocok sebagai pengguna, di sisi lain juga ternyata dalam beberapa kasus kurang cocok. Interaksi berbasis agen bertujuan untuk melampaui interaksi dengan nuansa yang mendekati impersonal, ya. Jadi sama seperti kita berinteraksi dengan sesama manusia. Model orang mendeskripsikan apa yang diketahui oleh sistem tentang manusia berdasarkan faktor psikologi, profil, dan pembelajaran. Psikologi, ya, misalkan si sistemnya bisa mengidentifikasi ya bahwa ini kondisi di luar sangat panas. Jadi pada saat pengguna masuk ke rumah, otomatis dia akan menyalakan AC.
Itu faktor psikologi misalnya tadi profile ya berkaitan dengan apa posisi orangnya ya. Ada mobil ya, mobil pakai sistem aplikasi apa itu kecerdasan buatan. Pada saat orangnya duduk, langsung si kursinya menyesuaikan sendiri otomatis sesuai dengan postur tubuh. Sehingga dia punya apa pada saat duduk di mobil tersebut merasa nyaman. Pembelajaran tadi kita sudah bahas itu person model. Yang kedua, ini adalah domain model. Model domain mendeskripsikan representasi agen dari domain tertentu ya, baik fisik, baik konseptual ataupun yang disengaja, intensional ya. Fisik ini berkaitan seperti warna ya, seperti menu yang ditampilkan dalam user interface yang merupakan tampilan keluar. Anda bisa lihat tadi ya yang di robot perawat ya, masih ada layar yang bisa digunakan sebagai salah satu cara interaksi, itu yang disebut sebagai karakteristik fisik. Bentuknya juga fisiknya itu seperti orang ya, pakai warna putih karena biasanya perawat juga warnanya putih. Karakteristik konseptual suatu domain dijelaskan sebagai istilah objek dan atribut dari domain tersebut. Atributnya ya tingginya berapa ya, kemampuannya apa saja ya. Lalu karakteristik yang ketiga itu adalah karakteristik yang disengaja, intensional, memang dirancang untuk itu. Nurse bot yang tadi memang dirancang untuk jadi perawat. Ya, ada beberapa juga agen yang memang dirancang khusus untuk pekerjaan tertentu. Kalau di militer misalkan ternyata ada domain modelnya itu bentuknya seperti tank mainan. Ya. Langsung bisa beroperasi sendiri di satu field tertentu. Ternyata dia punya karakteristik yang dirancang untuk misalkan menemukan ranjau. Ya. Dia jadi agen dari para tentara untuk menemukan ranjau. Otomatis. Ya, berarti menolong, tidak membahayakan tentara tersebut, tapi secara cerdas dia bisa membedakan mana batu, mana ranjau. Sekarang kan ranjau ini ya bukan cuma dibuat dari besi. Justru sekarang katanya ranjau yang berbahaya itu terbuat dari plastik. Ya, saya juga baca di berita ya. Nah ini ranjau yang paling sulit untuk dibersihkan. Karena orang pakai detektor logam itu nggak kena. Bayangkan ya berbahayanya untuk manusia. Butuh ini misalkan sebuah alat punya aplikasi dengan karakteristik yang memang dirancang untuk hal tersebut, dan butuh itu kecerdasan membedakan bentuknya, membedakan bahannya, ya, dan bagaimana nanti istilahnya menetralkan atau ya, atau jangan-jangan langsung diledakkan, ya. Itu domain model. Dan yang terakhir itu adalah ya tentu saja harus nyambung antara person model dengan domain model menggunakan interaction model. Nah, model interaksi terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah abstraksi dari interaksi atau rekaman dialog, dan knowledge base atau basis pengetahuan yang akan memanfaatkan intelijen tadi, kecerdasan. Basis pengetahuan terdiri dari mekanisme untuk membuat kesimpulan dari model lain untuk menentukan adaptasi dan evaluasi keefektifan dari kinerja sistem. Basis pengetahuan ini termasuk adalah mekanisme inferensi seperti aturan if then ya. Jika hanya,
mungkin juga model statistik, algoritma genetik, dan sejumlah mekanisme lain seperti machine learning. Nah, ini ya aspek yang tadi ditakutkan, bahwa dia bisa belajar tetapi knowledge-nya itu tidak terkontrol oleh yang buat atau oleh yang mengawasi. Ini penelitiannya masih di ini ya, masih digodok. Termasuk juga ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan eh apa? Sama seperti kita ini ada berinteraksi dengan orang-orang, ada etika ya. Salah satu bagian dari interaksi agen artificial intelligence itu adalah bagaimana menyusun etika dari yang namanya pemanfaatan kecerdasan buatan. Oke, ini hanya bagian kecil dari apa itu keilmuan kecerdasan buatan, hanya di bagian interaksinya saja. Tetapi dari bahasan yang singkat ini, saya harap Anda punya pemahaman mengenai, pertama adalah model arsitektur pengguna domain ya, model interaksi tingkat tinggi. Lalu Anda punya pemahaman bahwa agen atau kecerdasan buatan yang kecil itu adalah harus adaptif ya. Lalu bisa komunikasi bukan hanya user dengan agen, tapi juga agen dengan agen yang mempunyai karakteristik tersendiri, dan agen dapat menyesuaikan tampilan atau data yang menghasilkan informasi dari suatu sistem, dan terakhir adalah agen dapat melakukan evaluasi berdasarkan dari hasil interaksi. Oke, itu materi kita hari ini.